Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amal. Wassalatu wassalamu ala sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi ya nabiyil ulumi wal hikam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin jamaah salat zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada siang hari ini di Ramadan yang ke-8. Insyaallah mudah-mudahan puasa kita disampaikan Allah, kita disehatkan Allah, dan sampai ampunan Allah pun sampai kepada kita insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Salawat kepada Rasulullah dan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Mudah-mudahan dengan terus bersolawat kepada Rasulullah, nanti yang bisa menolong kita pada hari tak ada lagi anak, harta, semua tak bisa menolong kita. Tapi ada satu yang bisa menolong kita. Siapa itu Ustaz? Salah satunya orang yang senantiasa bersolawat kepada Rasulullah. Nabi Adam tak bisa menolong kita, Nabi Sulaiman tak bisa menolong kita, Nabi Musa pun tak bisa. Mereka menyuruh pergilah ke Nabi Muhammad. Maka hadirin muliakan Allah, sering-seringlah bersolawat. Sebab apa? Sebab salah satu nanti yang dapat memberikan syafaat kepada kita adalah Rasulullah SAW. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya hormati Tuan Guru Rafiqul Huda. Ini mengisi di depan beliau, hilang bahan saya, Pak. Bapak Allah Subhanahu wa taala, tema kita pada zuhur kali ini singkat saja, 4 orang yang dirindukan oleh surga. 4 orang yang dirindukan oleh surga. Hadis dari Ibnu Abbas, al-jannatu mushtaqatun ila arba'ati nafarin. Al-jannatu mushtaqatun ila arba'ati nafarin. Surga itu rindu kepada 4 manusia. Surga rindu kepada 4 golongan manusia. Kalau biasanya kita yang rindu kepada surga, biasanya kita yang merindukan seseorang. Ini seseorang itu yang merindukan kita. Ini surga yang rindu kepada kita. Kalau kita yang rindu surga itu biasa. Tapi kalau surga yang rindu kepada kita, itu luar biasa. Siapa mereka? Pertama kata Nabi, dalil Quran. Orang yang dirindukan surga adalah orang yang senantiasa membaca Al-Quran. Ini pada bulan Ramadan banyak-banyak baca Quran. Sebab apa? Sebab ini bulan mulia. Kalau di hari biasa, la aqulu alif lam mim harfan, tidak dikatakan pahala. Alif lam mim itu 1 huruf, tapi alif 1, lam 1, mim 1. Berapa pahala Ustaz? Dari 1 huruf biasanya 10. Itu di luar Ramadan. Tapi di dalam Ramadan, berdasarkan hadis Nabi, semua pahala-pahala sunnah menjadi lipat ganda. Yang wajib berubah menjadi 70 kali lipat. Maka perbanyak baca Quran. Pada bulan Ramadan ini bulan bertadarus Al-Quran. Artinya bulan mari sama-sama kita memperbanyak belajar Al-Quran. Sebab apa Ustaz? Sebab Iqra'ul Quran, kata Nabi, bacalah olehmu Al-Quran. Kelak nanti pada hari kiamat Al-Quran akan datang syafi'an li ashabihi, akan memberikan pertolongan, akan memberikan syafaat kepada orang-orang yang senantiasa baca Quran. Sering-sering baca Quran. Minimal kalau biasa di luar Ramadan kita khatam sekali, pada Ramadan kalau bisa 5 kali, 10 kali, atau sampai 30 kali. Para sahabat-sahabat, para imam-imam, ulama-ulama dulu, ada yang khatam 1 bulan itu 350 kali, ada yang khatam 300 kali. Ustaz, kami agak susah agaknya kalau 300 kali. 1 kali saja. Kalau tak bisa, minimal sebulan itu. Yang kedua, orang yang dirindukan surga, kata Rasulullah SAW, hafidhil lisan. Orang yang senantiasa menjaga lisan mereka. Kalau puasa, lisan tak bisa dijaga, mata pun tak bisa dijaga, tangan tak bisa dijaga, hati juga tak bisa dijaga, maka nanti kita masuk ke kategori yang disampaikan Nabi, kamin so'im. Nanti banyak orang yang puasa, tapi mereka tak dapat pahala dari puasa mereka. Sebab apa? Sebab puasanya sia-sia,
dia tidak bisa menahan apa yang harus dia tahan, dia tidak bisa menahan lisannya dari berkata jelek, maka puasa mereka tak dihitung sebagai pahala, hanya melainkan lapar dan haus. Hati-hati. Ini banyak nih hari ini orang-orang yang dia puasa setiap hari, tapi pada akhir Ramadan dia dapat stempel. Stempel apa? Stempel celaka. Dari siapa? Dari Jibril yang diaminkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ketika Nabi Muhammad naik ke atas mimbar, datang Jibril berdoa, celakalah orang liman adraka Ramadan, yang dia masuk pada bulan Ramadan sampai dia pada bulan Ramadan, tapi walam yughfarlah, tapi tak dapat ampunan Allah, diaminkan oleh Nabi. Amin. Doa Nabi itu makbul. Salah satu yang didoakan Nabi itu Anas bin Malik. Apa doa Nabi? Allahumma barik li Anas bin Malik, ya Allah berkahi Anas bin Malik, wa tawil umruhu, panjangkan umur Anas bin Malik. Maka salah satu sahabat paling panjang umur itu Anas bin Malik, sampai cucunya 100, Pak. Anas bin Malik itu. Kenapa? Makbul doa Nabi. Jadi kalaulah doa Anas bin Malik doakan makbul sampai cucunya 100, sampai meninggal duluan cucu-cucunya. Luar biasa doa Nabi itu makbulnya. Ini yang berdoa bukan manusia. Siapa yang berdoa? Kalimat dari siapa? Dari Jibril. Celaka, diaminkan Nabi. Itu udah tak ada lagi cerita makbul, itu wajib makbul. Maka mudah-mudahan kita bisa menjaga lisan supaya puasa kita tak hanya sekedar puasa seperti puasanya orang-orang awam di luar sana. Kemudian yang ketiga, jemaah di belakang Allah SWT, siapa mereka yang dirindukan oleh surga? Yang ketiga, mut'imil ji'an, orang-orang yang mau terus berbagi kepada orang-orang yang membutuhkan. Bulan Ramadan salah satu bulan yang mengajarkan kita, termasuklah salah satunya disyariatkannya puasa itu sebab apa? Sebab supaya kita juga bisa merasakan. Kalaulah pengemis di luar sana kadang sehari setiap di luar Ramadan, kadang mereka makan pun susah. Sehari itu kadang sekali bisa makan, syukur. Hari ini kita puasa, kita dilarang makan, dilarang minum. Sebab apa? Sebab kita sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dinamakan dengan ibadah sir, ibadah rahasia. Karena yang tahu hanya kita dengan Allah. Hanya kita dengan Allah yang tahu. Istri kita tak tahu. Kita udah minum air kelapa di rumah, kita minum air kelapa di luar rumah ketika puasa. Istri tak tahu, anak tak tahu, sahabat teman tak tahu. Kecuali mereka berdua berbuka, pasti tahu. Nah, artinya jemaah berkah Allah SWT, bulan Ramadan adalah bulan tepat untuk berbagi. Berbagilah apa yang kita punya hari ini. Sampai-sampai kata Nabi, ittaqun nar, takutlah engkau api neraka, walau bisidikit tamrah, walaupun hanya bersedekah 1 butir kurma. Apa maknanya Ustaz? Artinya apa yang kita bisa punya hari ini, berbuatlah, berbagilah, bersedekahlah. Kemudian yang keempat, yang dirindukan surga berdasarkan hadis Nabi ini, as-shaim fi syahr Ramadan, orang yang puasa pada bulan Ramadan. Orang yang puasa pada bulan Ramadan, menurut satu penelitian di sebuah buku berjudul Fikih Kesehatan karangan Ihsan W. Al-Hafiz, ternyata orang yang puasa di sanalah organ tubuhnya istirahat selama 6 jam. Sebab apa Ustaz? Ternyata Rasulullah itu kenapa dia sehat? 63 tahun umur beliau. Dibaca beberapa riwayat menyebutkan beliau sakit cuma 2 kali, pusing sama demam. Pusing sama demam. Kalau dipikir-pikir, beban beliau itu lebih besar, Pak. Pemimpin negara, seorang rasul, seorang suami, seorang ahli strategi perang, semua beliau ahli. Tapi kenapa beliau tak ada sakit kencing manis, paru-paru, diabetes, paru-paru basah? Tidak ada. Ternyata setelah diteliti, rahasianya satu, puasa. Kenapa Ustaz? Ternyata dibaca di dalam buku kesehatan itu, orang yang puasa, orang yang tidak puasa, ternyata organ tubuhnya tidak pernah istirahat normal. Sebab apa? Di luar puasa, orang sarapan jam 7, selesainya dia sarapan jam 7. Ternyata jam 1 siang dia sudah makan. Jam 7 ke jam 1, pencernaan menurut penelitian kesehatan belum selesai dicerna habis oleh organ tubuh. Jam 7 sarapan tadi dia makan, jam 1 dia sudah makan lagi.
Beban jam 7 belum selesai dia sudah makan siang. Seterusnya dia makan jam 1, nanti malam jam 7 dia makan lagi. Ternyata beban yang jam 1 tadi belum selesai dicerna, dia sudah makan malam. Itu belum cemilan, belum bakwannya, belum gado-gado, lote, semua. Ya, belum martabaknya lagi. Apa enggak tambah besar badan itu. Nah, akhirnya apa? Ternyata ini yang membuat organ tubuh itu orang yang jarang puasa lebih cenderung terkena penyakit. Kenapa? Karena organ tubuhnya jarang istirahat. Setelah diteliti orang yang puasa, dia sahur jam 4, ternyata jam 12 diteliti oleh kedokteran, jam 4 dia puasa, sahur jam 12, ternyata pencernaan selesai. Ini udah nggak bekerja lagi, Pak. Jadi bagaimana, Ustaz? Dari jam 1 ke jam 6, disitulah organ tubuh ini beristirahat. Artinya apa, Ustaz? Ternyata mobil kita pakai dari Pekanbaru ke Padang tanpa ada berhenti sekalipun. Kira-kira mobil mesin itu panas atau tidak? Panas mobil itu. Belum jadi keluar asap. Logikanya begitu. Jadi manusia juga sama. Dia punya underdeal yang kalau terus dipaksa bergerak, dia akan rusak. Itulah terjadi orang yang jarang puasa lebih sering terkena penyakit. Jangan lupa Allah SWT. Maka bulan Ramadan ini bulan barokah, bulan ampunan, bulan barokah supaya apa, Ustaz? Dijadikan Allah satu bulan Ramadan untuk kita. Allah tahu kita ini lemah menjaga kesehatan. Betul, Pak? Kita lemah menjaga kesehatan. Disuruh tidur jangan begadang, kita begadang juga. Disuruh jangan makan banyak yang berminyak, kita makan juga. Apalagi lidah-lidah orang Sumbar nih, kalau orang Minang kemarin ini lidahnya rendang semua, Pak. Ya, lidah rendang. Saya, Pak, dari 2012 di Pekanbaru sampai hari ini pulang ke Medan. Kalau di Medan itu tak makan nasi Padang, rasanya aneh. Kenapa, Ustaz? Udah terbiasa hidup di Pekanbaru makan makanan berlemak nasi Padang itu. Jadi lidah itu udah mulai berubah. Ya, jadi jangan lupa Allah SWT. Maka jadi bulan Ramadan ini Allah tahu karena kita lemah menjaga kesehatan, sumutasihu puasalah, kita insya Allah akan sehat. Jadi jangan lupa Allah SWT. Kesimpulan kajian zuhur kita singkat pada siang hari ini. Pertama, kalaulah surga yang merindukan kita, itu adalah hal yang luar biasa sekali. Bagaimana supaya kita bisa dirindukan surga? Yuk, pada Ramadan ini mari banyak-banyak membaca Al-Quran. Berapa yang kita sanggup? Berapa satu hari itu? 1 lembar kah? 2 lembar kah? 3 lembar kah? Atau 10 lembar kah? Kalau 10 lembar berarti 1 juz sehari. Berarti selama 30 hari bisa 30 juz khatam. Itu yang paling ringan, itu yang paling sedikit. Yang kedua, mari banyak-banyak menjaga lisan supaya puasa kita tak sekedar puasa yang lalu saja. Yang ketiga, mari berbagi. Meskipun sebiji kurma yang bisa kita bagi, berbagilah. Artinya apa? Apa yang kita bisa punya? Uang ada, berbagilah. Yang terakhir, puasa bulan Ramadan, mudah-mudahan inilah yang salah satu bulan yang bisa membantu kita untuk terus menjaga kesehatan kita. Supaya apa? Supaya kita sehat, bisa beribadah, bisa beramal lebih lama kepada Allah SWT. Jangan lupa Allah SWT. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahumma fiqh ila kumit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.